Sekarang yang kedua yaitu Qidam ya. Tuhan Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Tuhan Allah itu mengetahui, bahkan maha mengetahui. Kekuasaan itu disebut kudrot. Yang berkuasa dikatakan qadir. Pengetahuan dalam bahasa Arabnya itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Arabnya itu ilmun. Yang berpengetahuan disebut aliman. alim. Alim kalau enggak aliman ya. Aliman itu yang berpengetahuan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah itu amat berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apa artinya? Dan dialah qahiru yang maha kuasa atas fauqa ibadihi. Fauqa ibadihi. Ibadihi apa ibadihi? Atas segala hamba-hambanya. Nah, jadi artinya dan dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah maha mengetahui atas segala sesuatu. Gitu ya. Jadi yang kedua itu Tuhan Allah maha kuasa dan maha mengetahui. Tuhan Allah itu kuasa dan paling kuasa, bahkan maha kuasa. Kan gitu dulu. Tuhan Allah itu maha kuasa dan paling kuasa, bahkan maha kuasa. Terus Tuhan Allah itu pun mengetahui, bahkan maha mengetahui. Kekuasaan itu disebut kekuasaan disebut kudrot. Yang berkuasa dikatakan qadir. Pengetahuan dalam bahasa Arab itu ilmun. Yang berpengetahuan disebut alim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tadi innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwa bikulli syai'in alim. Itu menurut dalil apa? Dalil Nakli. Sekarang menurut dalil aklinya nih. Menurut dalil akli, mengingat dan memperhatikan segala apa yang dijadikan oleh Allah, niscaya seketika kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Keterangan yang pertama, apabila kita memperhatikan diri kita sendiri, apabila kita memperhatikan diri kita sendiri nih, memperhatikan diri kita sendiri, makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian terbagi ke dalam masing-masing di dalam tubuh kita. Sedangkan tubuh itu berkembang dengan macam-macam bentuk dan coraknya. Ada yang menjadi daging, ada yang menjadi rambut, ada yang menjadi kuku, ada yang menjadi tulang, ada juga yang menjadi zat cairan, dan seterusnya. Nah, dari semua itu kita akan lebih yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan diri kita sendiri nih, memperhatikan diri kita yang makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian terbagi-bagi ke tempat yang masing-masing, itu yang mengatur siapa? Allah. Yang mengatur itu Allah. Itu menurut akal kita. Menurut akal kita ya. Tadi kan menurut dalil naklinya itu, menurut dalil yang di dalam Al-Qur'annya itu apa tadi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu amat berkuasa atas segala sesuatu. Sangat berkuasa atas segala sesuatu. Itu menurut dalil naklinya. Kalau menurut dalil akli, kita bisa ambil contohnya itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kita memperhatikan diri kita ketika makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita
kemudian terbagi ke tempat masing-masing di dalam tubuh kita. Ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi kuku, rambut, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang mengatur? Itu Allah. Berarti disitulah akal kita juga menerima bahwa Allah itu sangat berkuasa dan mengetahui mana yang bakal menjadi daging, mana yang bakal menjadi tulang, mana yang akan menjadi kotoran. Itu Allah sangat mengetahui dan sangat berkuasa ketika ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi disitulah Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Itu keterangan yang pertama.